untuk kita dakwahkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga tujuan kita belajar Al-Quran di sini bukan hanya sekedar melancarkan lisan kita saja, tapi adalah untuk memperbaiki akhlak, akidah kita, budi pekerti kita. Yang pertama tauhid kita semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memperbaiki akhlak kita kepada sesama manusia. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita persilakan kepada Ustadz kita, Ustazuna Dr. Aspri Rahmat Azai Hafizahullah Ta'ala. Insyaallah kajian ini kita sampai pukul 11 Ustadz. Itu udah termasuk tanya jawab. Jadi sebelum seperempat jam sebelum jam 11 nanti kita adakan tanya jawab. Kepada Ustadz Hafizahullah kami persilakan dengan segala hormat. Diharapkan kepada akhwat semua supaya mengkondisikan suaranya, anak-anaknya dan ketertiban selama menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita dapati mendapatkan ilmu yang berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya milik Allah, karena semua kebaikan, semua ketaatan dan amal saleh terlaksana semata-mata karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya apa-apa. Kita tidak punya kemampuan, kita tidak punya kekuatan. Andai Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepada kita. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahu wa tamassaka bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Ibu-ibu, para akhwat, para wanita muslimah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Yang pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah. Semua kebaikan dan ketaatan terlaksana semata-mata karena nikmat-Nya. Kita tidak mungkin membangga-banggakan apa yang kita kerjakan, karena yang kita kerjakan sebesar apapun, semulia apapun, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah
Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak dan jazakumullahu khairan kepada pengurus Rumah Tahfiz Akhawat, mulai dari mudirahnya dan seterusnya dari semua pengurus ibu-ibu semua. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna. Semoga diberi balasan yang terbaik, diberikan keberkahan dalam umur, dalam usaha, dalam amalan, harta dan keluarga. Kemudian judul kita pada daurah kali ini di hari Rabu tanggal 9 Rabiul Akhir 1447, 1 Oktober 2025 dengan judul Innahu laqur'anun karim. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Judul ini ibu-ibu saya ambil dari ayat di surat Al-Waqi'ah ayat 17. Surat Al-Waqi'ah ayat 17. Ya. Dan ayat ini sebenarnya ada hubungannya dengan ayat sebelumnya dan setelahnya. Dimulai dari ayat 75. Maaf, tadi saya bukan 17, tetapi 77. Maaf sekali. Ya. 77. Al-Waqi'ah 77. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia benar-benar innahu laqur'anun karim. Inilah ayatnya, innahu laqur'anun karim. Tadi saya sampaikan ibu-ibu bahwa ayat yang 77 ini ada pendahuluannya, yaitu mulai dari ayat 75 dan ada lanjutannya sampai ayat 80. Ya, ini akan kita bacakan. Allah berfirman, فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. Ibu-ibu silakan buka mushaf dari ayat 75 tadi. Saya terjemahkan terlebih dahulu. Fala uqasimu bimawaqi'in nujum, maka saya bersumpah, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Mawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar sekiranya kamu mengetahui. Jadi ini sumpah yang besar ini, karena sebelumnya Allah bersumpah dengan tempat beredarnya bintang dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini sumpah yang besar dan dianjurkan kita mengetahuinya. Lau ta'lamuna, andai kalian mengetahui ini adalah sumpah yang besar. Lalu
Apa yang dimaksud dengan sumpah itu? Apa yang dimaksud dengan sumpah? Apa yang dituju oleh sumpah tadi? Yang dituju oleh sumpah inilah judul kita. Jadi Allah bersumpah terlebih dahulu dan sumpahnya dinyatakan oleh Allah adalah sumpah yang besar dan dianjurkan kita mengetahui sumpah ini. Lalu Allah mengatakan sesungguhnya dia Al-Quran, sungguhnya Al-Quran dialah yang sangat mulia. Jadi Allah bersumpah dengan sumpah yang besar bahwa Al-Quran adalah kitab yang mulia. Fi kitabim maknun, ini sifat kedua ya. Sifat pertama dari Al-Quran adalah karim. Ini dia sifat yang pertama. Karimun, mulia atau sangat mulia. Mulia. Ini sifat pertama dari Al-Quran yang Allah nyatakan dengan memulai pernyataan ini dengan sumpah tadi, dan sumpahnya sumpah besar. Lalu yang kedua, fi kitabim maknun, fi kitab al-maknun, fi kitabim maknun, di dalam kitab yang tertutupnya, di dalam kitab yang tertutup. Kitabum maknun, maknun artinya tidak terjangkau oleh manusia, tertutup dari pengetahuan manusia, terpelihara. Ini makna maknun, yaitu lahul mahfuz. Ini sifat kedua dari Al-Quran. Selain mulia, dia diletakkan oleh Allah fi kitabin maknunin. Ya. Maknunin. Maknun, di kitab yang terjaga, terpelihara, tertutup dari pengetahuan siapapun juga. Yang dimaksud dengan kitab maknun adalah lauh mahfuz. Ini dicatat ibu-ibu. Maksud dari fi kitab maknun adalah lauhil mahfuz. Ya. Kemudian sifat ketiga dalam ayat-ayat ini dari sifat-sifat Al-Quran adalah la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu, tidak disentuh dia kecuali oleh malaikat-malaikat yang suci. Ini sifat Al-Quran. La yamassuhu, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan oleh Allah. Nanti kita akan bacakan tafsirnya. Berarti ini sifat yang ketiga. Yang ini kedua. Ini yang pertama. Dan yang ketiga, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuhnya Al-Quran ini kecuali hamba-hamba Allah yang suci. Sifat yang keempat, kita naik ke atas. Sifat yang keempat dari Al-Quran yang didahului dengan sumpah tadi adalah tanzilun min rabbil alamin. Di situ jelas tulisannya. Bu, nanti capek-capek saya nulis, tidak nampak di sana. Jelas Pak, jelas Ustaz. Ya, ya. Tanzilun, kenapa saya tanyakan ini? Agar ditulis. Ya, agar ibu-ibu juga yang telinganya mendengar, matanya melihat, tangannya bergerak. Ya.
mulutnya ditutup sebentar, matanya lihat ke layar, tangannya bergerak menulis. Ya. Ini sifat yang keempat dari Al-Quran yang didahului oleh Allah dengan sumpah tadi, dan sumpahnya besar. Satu-satunya dalam Al-Quran Allah menyifati sumpah dengan sumpah yang besar di sini untuk menjelaskan tentang betapa istimewanya Al-Quran. Pertama disifati dengan karim, yang kedua diletakkan di tempat yang tak tersentuh oleh siapapun juga, di Lauhil Mahfuz, terjaga. Kalau sudah terjaga, tidak akan mungkin ada yang menodainya. Kemudian yang ketiga, la yamassuhu, ini juga sifat Al-Quran. Tidak disentuh atau tidaklah yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba Allah yang suci. Kemudian yang keempat, diturunkan dari Rabbul Alamin. Ini sifat yang luar biasa. Berarti dia bukan susunan, bukan rangkaian kalimat dirangkai oleh manusia, tetapi Allah yang berfirman dengannya, diturunkan oleh Allah, Rabbul Alamin. Inilah latar belakang dari judul ini kita angkat. Diambil dari firman Allah di surat Al-Waqi'ah di ayat 77, kemudian kita jelaskan sangkut pautnya dengan dua ayat sebelumnya, yaitu 75, 76. Kemudian 2 ayat setelahnya atau 3 ayat setelahnya, yaitu 78, 79 dan 80. Sudah dicatat, Bu? Ya. Baik. Sekarang saya akan bacakan tafsir Syekh Sa'di untuk ayat-ayat yang tadi telah kita pelajari. Beliau mengatakan, aqsama ta'ala bin nujum wa mawaqi'iha, Allah bersumpah dengan bintang-bintang dan tempat-tempat bintang. Kira-kira bisa kita mendetilkan posisi bintang-bintang di langit yang sebegian banyak? Tentu tidak, karena saking banyaknya susah kita meletakkan atau mendetilkan bintang ini di sini, bintang ini di sini, atau kita menghitungnya juga tidak bisa. Di sini letak betapa istimewanya sumpah ini. Allah bersumpah dengan bintang dan tempat-tempat beredarnya, wa mawaqi'iha. Mawaqi' di sini masaqituha fi magharibiha. Tempat nanti dia tenggelam. Di mana dia tenggelam itu juga dimaksud oleh sumpah ini. Wa ma yuhditsullahu fi tilkal awqat minal hawadits ad-dallah ala 'azamatihi wa kibriyai wa tauhidi. Termasuk dalam sumpah dengan bintang dan tempat-tempat beredarnya ini sampai dia terbenam, hilang, adalah apa yang ditakdirkan oleh Allah di waktu tenggelamnya bintang atau hilangnya bintang dari kejadian-kejadian yang menunjukkan kemahabesaran Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah, menunjukkan keesaan Allah Jalla fi'ula. Itu untuk ayat yang 75. Kemudian kata Syekh Sa'di, summa 'azzama hadzal muqsama bih. Lalu Allah menyatakan betapa besarnya sumpah ini, yaitu bintang tadi, bersumpah dengan bintang dan tempat-tempat beredarnya. Faqala wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Sesungguhnya dia benar-benar sumpah andai kalian tahu, yaitu sumpah yang besar. Wa inna ma kana al-qasamu 'aziman li'anna fin nujumi wa jarayaniha wa suqutiha inda magharibiha ayatin wa ibaran la yumkinu hasruha. Kata Syekh Sa'di, kenapa bersumpahnya Allah dengan bintang dan tempat-tempat terbenamnya atau tempat-tempat beredarnya?
itu adalah sumpah yang besar karena bintang-bintang yang begitu banyak, kemudian tempat beredarnya dan tempat di mana dia lenyap, hilang, tak nampak lagi oleh mata manusia, itu terdapat tanda-tanda dan pelajaran-pelajaran yang tidak mungkin bisa ditetapkan jumlahnya oleh manusia. Setelah itu, ayat yang ke-77, wa ammal muqsamu alaihi fahuwa itsbatul Qur'an, dan yang dijadikan atau yang dituju dengan sumpah ini adalah menetapkan Al-Quran. Ini kata Syekh Sa'di, bahwa dia adalah hak, Al-Quran itu hak, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, wala syakka ya'tari, tidak akan dimasuki oleh kebimbangan, wa annahu karim, bahwa Al-Quran itu mulia. Apa arti karim? Kata Syekh Sa'di, makna karim adalah kathirul khairi. Makna karim, kata Syekh Sa'di, ini kita hapus. Makna karim, wa innahu laqur'anun karim. Makna karim, kata Syekh Sa'di, dan ini mesti ditulis, ya, karimun adalah kathirul khairi. Kathirul khairi. Kalau ada yang tidak jelas di tulisan, kasih tahu secepatnya Bu, biar kita ralat ya, agar bisa dapat atau sampai faedahnya. Karim yang merupakan sifat pertama Al-Quran artinya adalah kathirul khairi, ghazirul ilmi, ghazirul ilmi, ghazirul al-ilmi. Ini Ustaz ngajarkan kita bahasa Arab nih. Ya, masa tulisannya bahasa Arab semua. Kathirul khairi artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Banyaknya di sini ya sesuai dengan makna kata banyak, tidak ada batasnya. Ghazirul ilmi, ghazirul ilmi, ilmu yang luas. Ghazir artinya lebat ya, banyak, tetapi di sini ilmu yang luas. Jadi dalam Al-Quran itu Al-Quran itu disifati dengan karim, yang artinya kathirul khairi, banyak kebaikan. Kemudian ghazirul ilmi, ilmu yang luas di dalamnya. Itu makna karim. Kata Syekh Sa'di, fakullu khairin wa ilmin. Ini luar biasa. Fakullu khairin wa ilmin. Maka setiap kebaikan, saya tuliskan ya, ini pernyataan Syekh Sa'di, maka setiap kebaikan dan setiap ilmu, maka setiap kebaikan dan setiap ilmu pasti sumbernya dari Al-Quran. Nah, ini makna dari karim tadi. Apapun yang namanya kebaikan dan ilmu apapun yang baik, maka itu sumbernya adalah Al-Quran. Fa inna ma yustafadu min kitabillahi wa yustambatu min. Ya. Karim artinya kathirul khairi, ghazirul ilmi. Kebaikan yang banyak, ilmu yang luas, maka tidak ada kebaikan dan tidak ada ilmu yang baik melainkan sumbernya adalah Al-Quran. Al-Quran. Fi kitabim maknun, yang artinya tadi adalah Lauhil Mahfuz, ay masturun an a'yunil khalqi, kata Syekh Sa'di. Maknun artinya tertutup dari pandangan makhluk.
Kalau sudah nak nampak berarti dia spesial. Ya, spesial tidak bisa dilihat oleh pandangan makhluk. Wa hadzal kitabul maknun, kitab yang tertutup atau terjaga, terpelihara ini adalah Lauhul Mahfuz. Tadi yang telah kita sampaikan, kata Syekh Sa'di adalah Lauhul Mahfuz. Inna hadzal Qur'an maktubun fil Lauhil Mahfuz. Maksudnya bahwa Al-Quran ini tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi sudah ada ditulis dari awal sampai akhir Al-Quran itu di Lauhil Mahfuz. Mu'azzamun indallah, dimuliakan di sisi Allah, maka diletakkan di sana. Tersimpan, terjaga, terpelihara. Kalaupun di dunia ini banyak usaha-usaha manusia untuk merusaknya, untuk mencorengnya, untuk merubah-rubahnya, tapi dia di sana terjaga karena dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ini menunjukkan Al-Quran itu istimewa karena difirmankan oleh Allah bahwa dia berada di Lauhil Mahfuz tertulis, dan juga mulia di kalangan para malaikat. Wa inda malaikatihi fil mala'il a'la, di kalangan para malaikat Al-Quran ini mulia. Ya. Ya, la yamassuhu illa al-mutahharun. La yamassuhu illa al-mutahharun. Tadi artinya tidak disentuh kecuali oleh hamba-hamba Allah yang suci. Kata Syekh Sa'di, la yamassul Quran illa al-malaikatul kiram. Tidaklah yang menyentuh Al-Quran kecuali para malaikat yang mulia. Alladzi tahharahumullahu ta'ala minal afat, yang disucikan mereka oleh Allah dari berbagai penyakit. Malaikat itu bersih, tidak ada kotoran di tangan mereka, tidak ada kotoran. Mereka tidak perlu cuci tangan karena mereka sudah suci. Kalau kita kan hendak memegang Al-Quran harus suci, harus berwudu, ya. Dan yang wanita yang sedang haid, pendapat yang kuat adalah tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ini termasuk makna dari tafsir dari ayat la yamassuhu illal mutahharun. Adapun para malaikat, mereka tidak haid. Mereka juga tidak tidak lengket tangan-tangan mereka oleh kotoran-kotoran. Tahharahumullahu minal afat wa tahharahumullahu minadz dzunubi wal uyub. Mereka disucikan oleh Allah dari dosa. Jadi mereka suci, tidak ada kesalahan. Mereka memuliakan Al-Quran. Mereka yang mengagungkan Al-Quran karena mereka tidak ada dosa, tidak ada kesalahan, dan juga tidak ada aib, tidak ada kekurangan. Inilah makna la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian tanzilun min rabbil alamin, diturunkan, ini sifat Al-Quran. Inna hadzal Qur'an al-mawsuf bitilka sifatil jalilah huwa tanzilul rabbil alamin alladhi yurabbi ibadahu bi ni'amihi ad-diniyati wad dunyawiyah. Ia turun dari Allah yang telah mendidik, mengarahkan hambanya dengan nikmat-nikmat agama dan nikmat-nikmat dunia. Wa min ajli tarbiyati rabbi biha ibadahu, dan untuk mendidik, mengarahkan hamba-hambanya, maka Allah turunkan Al-Quran kepada mereka agar mereka terdidik, agar mereka terarah, agar mereka menjadi yang istimewa. Ini makna tanzilu Rabbil Alamin. Ini ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai latar belakang dari judul kita. Adapun materinya adalah ringkasan dari khutbah Jumat. Seorang imam di Masjid Nabi namanya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim.
Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah taala. Dia imam di Masjid Nabi dan juga khatib, dan dia juga hakim di pengadilan negeri Arab Saudi di Madinah, Abdul Muhsin Al-Qasim, dan juga ketua program ilmiah di Masjid Nabi yang membawahi program penghafalan Al-Quran baik langsung maupun online, dan juga kitab-kitab matan-matan ilmiah. Dia ini Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah ta'ala. Baik, kita akan baca ungkapan beliau. Yang pertama kata beliau, khalaqallahu subhanahu al-khalqa wa amarahum biibadatihi. Allah Subhanahu wa taala telah mencipta makhluknya, manusia. Telah mencipta manusia. Ya. Kemudian wa amarahum biibadatihi. Allah Subhanahu wa taala memerintah manusia untuk mengibadatinya, mengibadatinya, ya. Untuk mengibadatinya. Allah mencipta manusia, dan ternyata Allah mencipta manusia tidak sia-sia. Bukan untuk hanya sekedar hidup di dunia, menikmati hidup, makan, minum, tidur, cari harta, makan, minum, tidur, cari harta, ya, bekerja. Bukan. Allah Subhanahu wa taala setelah mencipta mereka menyuruh, memerintah manusia untuk mengibadatinya. Ya. Wa ba'atsa ilaihim rusulah. Ia mengutus kepada manusia agar tujuan hidup tadi terlaksana. Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul. Ya. Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul. Kenapa Allah mengutus rasul-rasul? Dan setelahnya Allah menurunkan wa anzala ma'a kulli wahidin minhum, menurunkan melalui setiap rasul, Allah turunkan kitab. Allah mengutus kepada manusia rasul-rasul yang banyak, 300-an lebih. Ya. Rasul diutus oleh Allah 300-an, 314-an lebih ya. 300-an lebih rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Setiap rasul dibekali oleh Allah masing-masing mereka dengan apa? Dengan kitab. Jadi seorang rasul pasti membawa kitab. Ibu-ibu coba dilihat surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinat, ayat 25. Al-Hadid ayat 25. Ini sebagai dalil untuk ini ya, menurunkan melalui setiap rasul kitab. Buka surat Al-Quran, surat Al-Hadid, Al-Hadid surat besi, ya, surat Al-Hadid ayat 25. Allah berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab.
Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami membawa keterangan-keterangan dan kami turunkan bersama mereka kitab. Jadi kaidahnya gimana Bu? Bahwa setiap rasul diutus oleh Allah pasti membawa kitab Allah. Diturunkan oleh Allah bersama rasul tersebut kitab. Poin 3 dan 4 ini, Ibu-ibu, itu dilakukan oleh Allah rahmatan karena menyayangi manusia. Jadi Allah bukan sekadar mencipta kemudian menyuruh beribadah lalu dibebaskan. Kalian saya wajibkan beribadah, namun cara beribadah terserah kalian. Ya, enggak. Allah Subhanahu wa taala karena menyayangi manusia, mencintai manusia, merahmati manusia, Allah utus para rasul dan setiap rasul diturunkan bersamanya oleh Allah kitab. Kalau 300-an tadi, 300 lebih rasul berarti kitab sebanyak itu pula. Berarti kitab yang diturunkan oleh Allah sebanyak itu pula. Karena setiap rasul membawa kitab. Ya. Kira-kira segitu. Sebanyak itu pula kitab diturunkan oleh Allah. Untuk apa ini semua? Kenapa Allah utus rasul? Kenapa Allah turunkan kitab? Karena Allah menyayangi kita. Allah merahmati dan mencintai kita, hamba-hambanya. Ibu-ibu, ini kita poin 1, 2, 3, dan 4 itu kita hapus. Kita lanjut meringkas apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah. Rahmatan bihim wa anzala ma'a kulli wahidin minhum kitaban likamalil hujjati wal bayan. Allah turunkan bersama setiap rasul satu kitab, atau setiap rasul membawa kitab di samping sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada manusia, yang kedua juga sebagai menegakkan hujjah untuk manusia. Jadi manusia nanti ketika berhadapan dengan Allah di hari kiamat, tidak ada lagi yang beralasan tidak sampai kepada kami agamamu. Ya. Ini menegakkan hujjah. Jadi mereka tidak bisa beralasan lagi. Kenapa kami dimasukkan ke neraka ya Allah, sementara engkau tidak mengirimkan agama, tidak menurunkan tuntunan. Maka Allah Subhanahu wa taala di samping mengutus rasul juga mengirimkan atau menurunkan bersama rasul kitab. Tujuannya adalah sebagai rahmat kasih sayang Allah kepada manusia, dan yang kedua menegakkan hujjah untuk manusia agar tidak ada lagi yang berdalih bahwa mereka tidak sampai agama Allah. Lalu nanti ketika dicap oleh Allah masuk neraka, mereka protes sebagaimana di dunia. Manusia paling ahli memprotes. Dia tidak mau berbuat, tapi dia pandai protes. Apa yang dilakukan oleh orang dia hanya bisa menilai. Di akhirat tidak akan ada itu lagi. Walaupun memang ada yang akan melakukannya, tapi sudah bukti-bukti sudah ditegakkan oleh Allah dengan saksi-saksinya, yaitu kitab diturunkan, Rasul diutus. Nah, ini ibu tambahannya. Kemudian kita lanjut. Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim di sini menukilkan ayat di surat Al-Baqarah ayat 213. Al-Baqarah 213 sebagai dalil. Allah berfirman, "Walaqad kana an-nasu ummatan wahidatan faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin." Ya, surah Al-Baqarah 213.
adalah manusia umat yang satu, lalu Allah mengutus kepada mereka nabi-nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah turunkan bersama mereka para nabi kitab-kitab dengan hak. Ini buktinya, dalilnya, bahwa setiap nabi, setiap rasul membawa kitab. Di samping surat Al-Hadid tadi, ini juga menunjukkan hal yang sama. Al-Baqarah 213, kana an-nasu ummatan wahidah faba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab. Allah turunkan bersama nabi-nabi kitab. Jadi nabi itu bukan hanya sekedar mengaku nabi. Nabi itu juga membawa bukti kenabian atau bukti kerasulan, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah bersama mereka. Kalau Nabi Ibrahim, suhuf namanya. Kalau Nabi Musa, Taurat. Kalau Nabi Isa, Injil. Kalau Nabi Daud, Zabur. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW, Al-Quranul Karim. Adapun sisanya tidak diberitahukan oleh Allah. Bahkan nabi-nabi yang banyak itu juga tidak diberitahukan secara detail oleh Allah. Allah hanya memberitahukan nama nabi ke kita kurang lebih 25 nabi. Dan Allah beritahukan kepada kita nama kitab itu tadi yang 5. Taurat, Injil, Zabur, kemudian Al-Quran, kemudian Suhuf Ibrahim. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sisanya Allah tidak memberitahukan kita, dan kita juga tidak mesti tahu. Yang tidak diberitahukan oleh Allah jangan cari tahu. Jangan pura-pura cerdas, pintar. Ya. Kalau sudah Allah tutupi dari kita pengetahuannya, kita berarti tidak ditugasi untuk mengetahuinya. Berarti surat Al-Baqarah 213 sebagai dalil bahwa setiap rasul diturunkan bersama mereka oleh Allah kitab. Ibu-ibu, kemudian Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala mengatakan, wa khassa subhanahu al-Qur'an al-Karim min baini sa'iril kutubi bitafdil. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Al-Qur'an dari kitab-kitab yang lain, diutamakan oleh Allah. Al-Qur'an dilebihkan, diistimewakan. Al-Qur'an ini yang kelima tadi ya, tambahan. Poin yang kelima, Al-Qur'an maksudnya kitab Al-Qur'an. Al-Quran diistimewakan dari kitab-kitab yang lain, dengan berbagai kelebihan, keistimewaan. Ya. Ini poin yang kelima dari ringkasan khutbah beliau. Al-Quran diistimewakan dari kitab-kitab yang lain dengan berbagai keistimewaan. Contohnya, ini rinciannya, kebaikan yang ada di kitab sebelumnya, di kitab-kitab sebelumnya ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Jadi tidak ada kelebihan kitab yang lain. Karena yang ada di kitab-kitab yang lain itu berupa kelebihan, itu diletakkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kemudian ditambahkan atau diletakkan oleh Allah di Al-Quran, dalam Al-Quran berupa kelebihan yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Ini dia membuat istimewa.
Ini yang membuat dia istimewa. Kalau kebaikan-kebaikan yang ada di kitab-kitab sebelumnya itu ada dalam Al-Quran semua. Tidak ada yang kurang. Yang ada di kitab Injil berupa kebaikan, di Taurat berupa kebaikan, di Zabur berupa kebaikan, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kemudian secara istimewa, di dalam Al-Quran Allah letakkan kebaikan atau kelebihan dan yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Ya. Wazadahu minal kamalat ma laysa fi ghairihi. Ya, yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Fakana syahidan wa aminan wa hakiman 'alaiha. Ini di antara sifat Al-Quran yang lebih dari yang sebelumnya, bahwa Al-Quran merupakan saksi. Ini fungsi Al-Quran. Saksi, ini sifatnya, ini kelebihannya. Dia saksi, kemudian dia menjamin, kemudian yang ketiga dia memutuskan. Nah, ini kelebihan Al-Quran dari kitab-kitab sebelumnya. Dia menjadi saksi bahwa kitab sebelumnya ada atau tidak. Kalau ada ceritanya dalam Al-Quran berarti dia ada. Dan dia menjamin keberadaan, ya, dan terpercaya, amanah dalam menceritakan kitab-kitab sebelumnya. Kemudian dia memutuskan bahwa apa yang ada di kitab sebelumnya telah ditambah-tambah karena kitab sebelumnya tidak dijaga oleh Allah. Nah, dia yang nanti memutuskan bahwa pada kitab sebelumnya ada penambahan. Nah, jadi ini kelebihan Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Fakullu kitabin yashhadul Qur'ana bisidqihi fahuwa kitabullah. Setiap kitab yang Al-Quran nyatakan itu kitab Allah, maka itu benar-benar kitab Allah. Misalnya Zabur. Kita seorang mukmin wajib mengimani bahwa Zabur itu kitab Allah. Taurat juga demikian. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai umat Nabi Muhammad, wajib mengimani bahwa Taurat kitab Allah. Injil juga demikian. Ya. Secara detail. Taurat diberikan kepada Nabi Musa, kita harus imani. Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, kita harus imani. Zabur diberikan oleh Allah kepada Nabi Daud, kita harus imani. Nah, ini yang menunjukkan bahwa Al-Quran menjadi penentu untuk kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa minal kitabi wa muhaiminan alaih. Ya. Ini surat Al-Maidah ayat 48. Silakan dilihat Al-Quran. Ya. Wa muhaiminan, ini sifat Al-Quran khususnya, wa muhaiminan alaihi. Ya. Wa muhaiminan alaihi. Wa anzalna, dan kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran, bil haqqi musaddiqan lima baina yadai, membenarkan apa-apa yang sebelumnya dari kitab. Jadi Al-Quran yang membenarkan adanya Taurat, Al-Quran yang membenarkan adanya Injil, Al-Quran yang membenarkan adanya Zabur, Al-Quran yang membenarkan adanya Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Dan kita mengimani itu karena Al-Quran yang menceritakan. Wa muhaiminan alaih, dan juga Al-Quran menjadi penentu. Ya.
Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Menjaga kitab-kitab sebelumnya. Dan makanya kita tidak boleh seorang mukmin Muslim umat Nabi Muhammad mendustakan kitab-kitab Allah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Baik secara detail seperti Taurat, Injil, Zabur, maupun secara global bahwa setiap Rasul membawa kitab. Kita tidak boleh mendustakan. Kalau seandainya ada seorang mukmin mendustakan, gugur keimanannya. Dia terjerumus kepada kekufuran. Bayangkan betapa sempurnanya agama Islam. Ibu-ibu, kata Syekh Sa'di, kata Syekh Abdul Muhsin, lam yanzil minas sama'i kitabun ahda min wa huwa ahsanul ahaditsil munazzala min indillah. Ini poin ke-6 dari khutbah beliau. Tidak ada kitab yang diturunkan dari langit, tidak ada kitab yang diturunkan dari langit yang lebih mulia, yang lebih baik dari Al-Quran. Ini poin yang ke-6. Tidak ada kitab yang lebih baik diturunkan dari langit yang lebih dari Al-Quran. Di surat Az-Zumar ayat 23. Surah Az-Zumar ayat 23. Allah berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Surat Az-Zumar ayat 23. Ini dalilnya. Poin yang ke-6 itu dalilnya apa? Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah dia yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, ucapan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Ini dalilnya bahwa Al-Quran adalah kitab yang terbaik yang turun dari langit. Surat Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Yang mutasyabih dan diulang-ulang. Kemudian ibu-ibu, kata penulis, kata Syekh, wa qad manna Allahu ala rasulihi bihi. Ini poin yang ke-7. Ini kita beri aba-aba dulu, ini akan kita hapus poin 5 dan 6. Sebelum kita catat poin yang ke-7 dari ringkasan khutbah ini. Yang ke-7, wa qad manna Allahu ala rasulihi bihi. Allah menjadikan Al-Quran sebagai anugerah besar untuk Nabi. 7 ini. Al-Quran adalah anugerah yang besar untuk Nabi SAW. Al-Quran adalah anugerah yang besar untuk Nabi SAW. Di surat Al-Hijr ayat 78 dalilnya. Allah berfirman, walaqad atainaka Al-Hijr ayat
87. Ya, ayat 87 Al-Hijr. Quran surat Al-Hijr. Ya, ayat 87 dalilnya. Bunyinya walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberimu hai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang mulia. Itu dalilnya. Kemudian Syekh Abdul Muhsin hafizahullahu taala di sini menukilkan perkataan Ibnu Taimiyah. Perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taimiyah meninggal tahun 8. Ibnu Taimiyah meninggal 700 wafat ya, wafat 728 Hijriah. Dinukilkan perkataan beliau oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, qala Syekhul Islam rahimahullah, a'zamu ni'matin an'ama Allahu biha ala rasulih. Nikmat, ini makna perkataannya, nikmat Allah yang terbesar, nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada nabinya, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah kitabullah, adalah kitabullah, adalah Al-Quran. Ini perkataan Ibnu Taimiyah. Nikmat Allah yang terbesar diberikan kepada Nabi Muhammad SAW atau kepada Rasul SAW adalah Al-Quran. Ibu-ibu, Al-Quran juga merupakan kemuliaan bagi siapapun yang mengikuti dan mengamalkan. Ini poin ke-8. Al-Quran merupakan kemuliaan bagi siapapun yang mengikutinya dan mengamalkannya. Perhatikan, dia bukan hanya sekedar membaca, tetapi mengikuti dan mengamalkannya. Al-Quran merupakan kemuliaan bagi siapapun yang mengikuti dan mengamalkannya. Ya, mengikuti dan mengamalkannya. Dari umat ini, dari umat Nabi Muhammad SAW, di surat Az-Zukhruf ayat 44, Az-Zukhruf 44, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad anzalna ilaika kitaban fihi dzikrukum. Ya. Fihi dzikrukum. Maaf. Bukan Az-Zukhruf. Surat Al-Anbiya ayat 10. Surat Al-Anbiya ayat 10. Al-Anbiya, Al-Quran, Al-Anbiya ayat 10. Allah berfirman, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. Ya. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran
kepada kamu yang di dalamnya ada berita tentang kamu, tentang manusia, tentang umat Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dalam Al-Quran diceritakan kemuliaan mereka bila mengamalkan Al-Quran, bila mengikuti Al-Quran. Tadi surat Az-Zukhruf wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Ada surah Az-Zukhruf ayat 44. Ya. Az-Zukhruf ini tambahannya. Lihat surah Az-Zukhruf ayat 44. Az-Zukhruf surat perhiasan. Az-Zukhruf 44 wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah sebutan berita tentang kamu dan kaummu, umat Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala, ini yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran dengan sifat-sifat berikut. Yang pertama dengan sifat majid. Mungkin tulisan Arab. Dengan sifat majidun. Ya. Itu di surat Al-Buruj ayat 21. Dengan sifat Al-Majid itu di surat Al-Buruj. Majid mulia, agung. Ya. Majid surat Al-Buruj ayat 21. Al-Buruj 21. Kemudian surat Qaf juga. Surat Qaf. Ya. Ayat 1. Qaf wal Qur'anil Majid. Disifati oleh Allah Al-Quran dengan Majid yang artinya agung, mulia. Kemudian Allah juga menyifati Al-Quran dengan Karim, sebagaimana yang tadi telah kita letakkan di judul bab, surah Al-Waqi'ah ayat 77, di judul daurah kita ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati Al-Quran dengan Aziz. Ya. Allah menyifati Al-Quran dengan Aziz. Semuanya artinya mulia. Majidun, Karimun, Aziz, itu semuanya mulia. Yang Aziz ini di surat Fussilat. Ya. Surat Fussilat ayat 41. Ya. Surat Fussilat 41. Ini semuanya pemuliaan Al-Quran, pemuliaan Allah terhadap Al-Quran dengan memberinya nama-nama atau sifat-sifat Majid, Karim, Aziz. Ya. Majidun mulia, agung, Karim mulia, yang tadi juga kita diartikan oleh Syekh Sa'di. Karim artinya kathirul khair, ghazirul ilmi. Kebaikan di dalamnya banyak, kemudian ilmu di dalamnya juga tidak ada batasnya. Luas ilmu di dalam Al-Quran. Kemudian Aziz artinya juga mulia. Itu juga diletak di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 41. Ibu-ibu, Al-Quran Allah Subhanahu wa taala karena dia mulia dan itu bukan perkataan manusia. Ini poin yang ke-10. Allah menantang manusia atau orang Arab untuk meniru. Allah menantang orang Arab untuk meniru
menantang orang Arab untuk meniru Al-Quran kalau memang dia bukan firman Allah. Coba kalian tiru. Itu tantangannya bertahap-tahap. Awalnya semua, yaitu semua Al-Quran. Coba datangkan semua Al-Quran bimithlihi. Kemudian diturunkan oleh Allah ke bawah, yaitu 10 surat. Diturunkan tantangannya oleh Allah untuk meniru 10 surat. Kemudian ketika tidak ada juga yang mampu untuk meniru 10 surat, Allah Subhanahu wa taala menantang dengan meniru 1 surat. Ya, semuanya ini ada dalam Al-Qur'an ya, ayat-ayatnya. Yang semua Al-Qur'an wal ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Kemudian bi asri suwarin, ya. Kita di surat yang semuanya itu tantangannya di surat Al-Isra ayat 88. Ini yang semua. Al-Isra ayat 88. 88 Allah berfirman, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi. Ya. Katakan andai manusia dan jin bersatu berkumpul untuk meniru seperti Al-Qur'an ini, maka mereka tidak akan bisa menirunya. Kemudian untuk tantangan 10 surat, di surat Hud ayat 13. Hud ayat 13. Allah berfirman, am yaquluna iftara qul fa'tu bi asri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. Apakah mereka mengklaim bahwa Nabi Muhammad mengada-adakan Al-Quran? Katakan, hendaklah mereka meniru 10 surat seperti Al-Quran yang mereka buat-buat dan panggil orang-orang yang bisa kalian panggil untuk membantu. Ya, jika kalian benar atas tuduhan bahwa Al-Quran itu buatan manusia. Surat Hud ayat 13. Kemudian tantangan 1 surat itu di Al-Baqarah. Ya. Di Al-Baqarah, fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu, sebelumnya wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Al-Baqarah ayat 23. Al-Baqarah ayat 23. Ini semua surat ayat-ayat yang di situ Allah menantang orang Arab untuk meniru Al-Qur'an kalau memang seperti yang kalian tuduhkan Al-Quran itu bukan diturunkan oleh Allah, tapi buatan Nabi Muhammad SAW. Maka coba tiru semuanya seperti dalam surah Al-Isra ayat 88 atau 10 ayat saja, surat Hud ayat 13 atau bahkan 1 surat Al-Baqarah ayat 23 tadi. Ibu-ibu, ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan biasa. Al-Quran itu mulia. Apa kata Syekh? Fasahatuhu wa balaghatuhu wa nudumuhu wa uslubuhu amrun ajib. Kefasihan Al-Quran, kesastraan Al-Quran, susunan kata-kata dan uslubnya merupakan perkara yang mengagumkan dan menakjubkan. Ini yang ke-11. Ya. Kesastraan Al-Quran, kemudian kefasihannya,
kefasihan bahasanya tentu, kemudian susunan kalimatnya, serta uslubnya merupakan sesuatu yang menakjubkan. Ini yang berbicara orang Arab. Ya. Kesastraan Al-Quran, kefasihan, susunan kalimat, uslub Al-Quran merupakan sesuatu yang menakjubkan. Amrun ajib, badi'un khariqun lil adah, di luar kemampuan manusia. A'jazatil fusaha'u wal bulagha'u mu'aradatuhu. Para ahli-ahli dan pakar-pakar sastra Arab itu tidak mampu untuk membantah kefasihan Al-Quran, kesastraan Al-Quran, susunan kalimat dan uslubnya tidak bisa terbantahkan oleh pakar-pakar sastra dan bahasa orang Arab. Dia bukan syair, dia juga bukan kata-kata indah yang disusun oleh manusia. Dia bukan orasi yang begitu membakar, menyemangati. Dia juga bukan surat-surat yang tersusun rapi kata-katanya. Ya. Yang penting dia bukan susunan manusia, baik orang Arab maupun orang ajam non-Arab. Ayatnya menggabungkan antara gamblang, kemudian ini sifatnya ayat-ayat Quran, gamblang, kemudian terang, kemudian menghunjam, kemudian indah terdengar. Ini sifat-sifat ayat Al-Quran. Gamblang, terang, sehingga mudah dipahami, mudah dimengerti. Kemudian terang, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang susunan katanya meragukan orang. Kemudian kekuatannya dalam menyentuh perasaan, dalam menyentuh hati. Ya, ini juga tidak tertandingi oleh kata-kata manusia. Kita mungkin sangat terpengaruh oleh cerita-cerita yang buku-buku komik, cerita-cerita ya, dengan berbagai macam bentuknya, tetapi Al-Quran tidak ada yang mengalahkan. Ya. Kemudian sami'ahu fusahaul arabi wa bulagha'uhum wa arbabul bayan fihim fa'aqarru bitafarrudihi. Didengar oleh semua pakar bahasa, pakar sastra Arab. Mereka semua mendengar dari Nabi. Dan berkata seorang pakar bahasa dan pakar sastra Quraisy, yaitu Walid bin Mughirah. Ini tentang kefasihan Al-Quran. Al-Walid bin Mughirah. Ya, Al-Walid bin Mughirah. Ini tidak Muslim dia. Ya, Al-Walid bin Mughirah, dia merupakan tokoh orang kafir yang ahli sastra, tokoh kafir, ahli sastra, diakui kesastraannya, ahli sastra, diakui. Ya. Dia mengatakan, ini perkataan Walid bin Mughirah ini, wallahi, demi Allah, ma fikum rajulun a'lamu bil ash'ari minni. Demi Allah, tidak ada seorang pun dari kalian yang lebih menguasai syair daripadaku, kata beliau. Ini dia kafir. Wala a'lamu bi rajaz, dan saya tidak tahu ada yang lebih tahu dari saya tentang susunan kata-kata puitis atau qasidah atau syair, baik sampai dia mengatakan syair yang disusun oleh jin sekalipun,
Saya tidak tahu ada yang lebih paham, lebih pakar dari saya. Dan ini memang diakui oleh orang-orang Arab. Lalu dia mengatakan, wallahi ma yusbihul ladzi yaqulu syai'an min hadha. Semua tadi keindahan-keindahan sastra Arab itu sama sekali tidak mendekati sastra Al-Quran atau bahasa Al-Quran. Ini pengakuan Walid bin Mughirah. Ya. Pengakuan bahwa Al-Quran kesastraannya tidak terkalahkan. Dia pakar dan dia mendengar Al-Quran dan dia mengungkapkan kata-kata tadi dan itu bukan karena keimanan, karena dia tidak beriman. Dia kafir. Dia kafir. Tapi perkataannya tadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar menakjubkan, mengagumkan. Ya. Kemudian ibu-ibu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jami'u uqala'i, kebanyakan orang-orang yang berakal, ya, ajizuna anil ityani bimithli ma'anih, tidak mampu untuk mendatangkan kata-kata yang seperti makna Al-Quran. Lebih besar ketidakmampuan mereka dari ketidakmampuan orang Arab untuk meniru bahasa Al-Quran. Maknanya saja tidak bisa ditiru. Jadi tafsir-tafsir itu hanya menafsirkan makna yang mendekati, tidak bisa ditiru maknanya. Tafsir Al-Quran itu hanya tafsir makna dan itu juga bermacam ragam para ulama tafsir menafsirkannya. Seperti tidak mampunya orang Arab yang sastra, yang ahli sastra meniru lafaz Al-Quran. Kemudian ibu-ibu, ucapannya luar biasa sempurna, mencakup kaidah-kaidah agama dan bahkan perkara-perkara dunia pun diatur oleh Al-Quran. Di dalamnya ada akidah, ada hukum-hukum, ada syariat, ada akhlak, ada kisah-kisah, ada berita-berita, ada nasihat-nasihat, ada pondasi-pondasi kebahagiaan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatum muhkamat. Ya, qala anhu subhana. Allah menyampaikan mengucapkan Al-Quran tersebut dan ayatnya muhkam. Ya, langsung mengarah ke tujuan dan tidak bertele-tele. Ya. Kata beliau, jin dan manusia tidak mampu, jin dan manusia dikabarkan oleh Al-Quran, ini di antara kemukjizatan Al-Quran, bahwa dengan satu ayat, fa-ayatun wahidah, dengan hanya satu ayat, ini poin keberapa tadi ini? Dengan hanya satu ayat saja, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa-ayatun wahidah, dengan satu ayat saja Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tujuan diciptanya jin dan manusia. Hanya dengan satu ayat. Untuk apa jin dan manusia dicipta? Surat Al-Hujurat ayat 5, surat Az-Zariyat ayat 56. Walaqad khalaqnal ins wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dengan hanya satu ayat tadi Allah memberitakan kepada jin dan manusia bahwa mereka dicipta hanya untuk menyembahnya. Ya. Kemudian hanya dengan separuh ayat, wa juz'in min ayah, Allah Subhanahu wa taala menegakkan pondasi agama hanya dengan separuh ayat, yaitu di firman-Nya, u'budullah wa la tusyriku bi syai'an. U'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Ibadatilah oleh kalian Allah dan jangan kalian sekutukan dengannya apapun.
hanya dengan separuh ayat. Itu firman Allah, "U'budullaha wa la tusyriku bi syai'an." Ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Bahkan dengan hanya tadi satu ayat, ini separuh ayat. Separuh ayat atau setengah ayat, tertegaklah pondasi akidah. Ya. Pondasi akidah yaitu firman Allah, "U'budullah wa la tusyriku bi syai'an." Sembahlah Allah, ini artinya sembahlah oleh kalian Allah, sembahlah Allah dan jangan sekutukan. Ini hanya separuh ayat. Ya. Jangan sekutukan. Separuh ayat dan pondasi akidah ditegakkan oleh Allah. Kemudian dengan 3 kalimat saja. 3 kalimat. Ini kemukjizatan Al-Quran. Ya. Dengan 3 kalimat, barang siapa yang menerima 3 kalimat tadi akan berbahagia dia di dunia dan di akhirat. Hanya 3 kalimat saja, yaitu wa ati'ullaha war rasul. Wa ati'ullaha war rasul. Wa ati'u itu yang pertama, Allah yang kedua, war rasul yang ketiga. Wa ati'ullaha war rasul. Hanya dengan 3 kalimat seorang manusia. Ini kita tidak tuliskan lagi ayat-ayatnya ya, surat dan ayat-ayatnya, tapi itu gambaran saja betapa istimewa dan mulianya Al-Quran. Hanya dengan 3 kalimat seorang manusia meraih kebahagiaan hidup, kebahagiaan hidup dunia akhirat. Dunia akhirat. Apa tadi? Wa ati'ullaha war rasul. Wa ati'ullaha war rasul. Taatilah Allah dan Rasul. Itu saja. Taat kepada Allah dan Rasul itu kunci kebahagiaan hidup dunia akhirat. Kemudian satu surat dalam Al-Quran, satu ayat, bukan satu surat, satu ayat juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang hamba terjaga, terpelihara dari syaitan bila membacanya, yaitu ayat kursi. Ayat yang paling mulia dalam Al-Quran. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ini satu ayat, tapi kemukjizatannya luar biasa. Seorang hamba akan dijaga oleh Allah, akan disiapkan oleh Allah penjaga baginya dan tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi bila dibacanya sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Ini surah ayat kursi. Ayat kursi. Kalau dibaca sebelum tidur maka kita dapat jaminan penjaga, tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi. Akan ada yang menjaganya. Kemudian ayat kursi juga bila dibaca setiap selesai solat fardu. Dibaca setiap selesai solat fardu, maka antara dia dengan surga pemisahnya cuma kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullah. Lam yamna'hu min dukhulil jannata illa an yamut. Siapa yang melazimi membaca ayat kursi setiap selesai solat fardu, maka maka tidak ada yang memisahkan dia dengan surga kecuali kematian. Berarti betapa dekatnya dia dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa indahnya Al-Qur'an. Hanya satu ayat. Bila dibaca, dirutinkan setelah setiap selesai solat fardu, maka antara dia dengan surga hanya kematian pemisahnya. Kalau sudah mati sudah masuk surga. Subhanallah, luar biasa. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah dibaca sebelum tidur atau di malam hari. Amanar rasulu bima
unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun sampai selesai. Itu kalau dibaca di malam hari, maka 2 ayat itu sudah mencukupi kafatah. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Kafatah yaitu minasyarri, dari keburukan. Ini menunjukkan betapa istimewanya Al-Quran. Membaca hanya 2 ayat saja di malam hari, maka di malam hari itu dia sudah mendapatkan kecukupan dalam penjagaan diri dari ancaman bahaya. 3 ayat. Kalau tadi 2 ayat ya. Wa thalasu ayatin idza qalaha al-'abdu. 3 ayat bila dibaca dari Al-Quran, maka Allah akan meresponnya dengan mengatakan hambaku memujiku, hambaku menyanjungku, hambaku mengagungkanku. Langsung Allah respon dengan langsung berdialog dengannya, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. 3 ayat di awal surah Al-Fatihah kalau dibaca dalam salat, maka Allah langsung merespon bacaan tersebut dengan membalasnya dengan mengatakan hamidani abdi, asna alayya abdi, majjadani abdi, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ibu-ibu, di antara keindahan dan kemuliaan Al-Quran, 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, bila dihafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, maka dia sudah menjadi penjaga pelindung dari Dajjal. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. 10 ayat awal surah Al-Kahfi bila dihafal, itu sebagai sarana untuk selamat dari bahaya Dajjal. Ada satu pelajaran lagi dari keindahan dan kemuliaan Al-Quran, adalah ungkapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Kata Ibnu Taimiyah, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'alul abdi mardatillah. Saya memperhatikan doa-doa yang ada, yang datang dalam Al-Quran dan dalam hadis, maka yang saya simpulkan, doa yang paling bermanfaat adalah doa meminta ridha Allah. Doa meminta ridha Allah. Kata beliau, dan itu saya dapatkan di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi doa yang paling indah, yang paling sempurna adalah doa yang langsung diajarkan oleh Allah di surah Al-Fatihah. Karena dimulai dengan pujian-pujian, kemudian dengan pengakuan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian baru doa ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Kalau sudah berada di jalan yang lurus, maka apalagi yang kita khawatirkan? Kalau sudah Allah letakkan kita di atas jalan yang lurus, tidak ada lagi yang harus dikhawatirkan. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Quran juga besar pengaruhnya kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Ya. Sehingga tidak sedikit dari mereka ketika membaca Al-Quran yang langsung tersentuh dan menangis, seperti Nabi Muhammad SAW. Ya. Ketika dia meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan kepadanya Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu heran. Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil? Apakah akan saya bacakan Al-Quran kepadamu sementara Al-Quran diturunkan kepadamu? Kata Nabi SAW, fa inni ashhi atau astahi an asma'ahu min ghairi. Sungguhnya saya ingin sekali untuk mendengarkan Al-Quran itu dibaca oleh orang lain. Maka dibaca oleh Abdullah bin Mas'ud surat An-Nisa dari awal sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida, di ayat yang ke-41 kalau tidak salah. Lalu Nabi mengatakan kepadanya cukup. Lalu Abdullah bin Mas'ud melihat ke wajah Nabi, ternyata Nabi wajahnya sudah basah oleh air mata. Terharu dengan bacaan-bacaan Al-Quran.
Dan banyak lagi contoh-contohnya. Ja'far bin Abi Talib ketika di Ethiopia, di Habasyah, membacakan kepada Najasyi awal surat Maryam. Maka Najasyi pun menangis. Fabaka hatta khadalla lihyatuhu, sampai basah jenggotnya. Wabtallat wabakat asaqifatuhu, dan bahkan tokoh-tokoh agamanya pun juga menangis mendengarkan bacaan Al-Quran di awal surat Maryam tadi yang dibacakan oleh Ja'far bin Abi Talib. Ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, banyak lagi contoh-contoh tentang pengaruh Al-Quran ke hati-hati orang yang beriman. Disampaikan oleh penulis di sini, oleh Syekh di sini di khutbahnya, dan masih panjang sebenarnya, tetapi waktu kita tidak memungkinkan. Jadi sebagian dari kemuliaan Al-Quran yang tadi telah kita ringkas melalui khutbah Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullahu ta'ala, semoga bisa menjadikan kita merubah sudut pandang kita terhadap kitabullah. Al-Quran bila bersentuhan dengan apapun juga dia pasti mulia. Ya, pasti dimuliakan oleh Allah, pasti berkah siapapun juga. Makanya saya selalu bercerita tentang orang-orang yang mendapat hadiah umrah disebabkan perhatiannya kepada Al-Quran, padahal dari sisi materi dia tidak mampu melakukannya. Ini menunjukkan luar biasa. Dan dalam pelajaran hadis yang kita baca, ketika orang yang meninggal yang harus dikuburkan per satu kuburan berapa orang, maka yang didahulukan, yang diutamakan adalah orang-orang yang lebih banyak menguasai Al-Quran. Ini diantara kemuliaan Al-Quran, dan mari kita perhatikan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, memperhatikan membacanya dengan benar, memperhatikan bagaimana menghafalnya sebanyak-banyaknya, semampu kita, sekuat kemampuan kita, memperhatikan mentadabbur dan menelaahnya, juga memperhatikan yang tidak lebih ringan daripada yang sebelumnya, itu memperhatikan, mengamalkan dan menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala waliyut taufiq. Dan kita menjawab beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, Ustaz, bagaimana jika ada orang yang diberi nama dengan Zul Arsil Majid? Apakah boleh? Kalau tidak boleh, solusinya bagaimana Ustaz? Ini tidak dibenarkan, karena Zul Arsil Majid Allah. Zul Arsil Majid, pemilik aras yang mulia, atau pemilik aras yang mana dia mulia. Karena para qiraatnya begini, Zul Arsil Majidi, ya, itu Al-Majid sifatnya arash, dan ada pula qiraatnya Zul Arsil Majidu, ya, Zul Arsil Majidi. Itu yang pertama, Al-Majidi, itu Al-Arsil Majidi. Kalau begini berarti dia sifat aras yang mulia, pemilik aras yang mulia, yaitu Allah. Tidak boleh dia menamakan dirinya Allah. Kemudian kalau yang kedua Dzul Arsil Majidu, berarti Al-Majid adalah sifat Allah. Kedua-duanya juga tidak dibenarkan. Solusinya adalah dirubah panggilannya. Kalau sudah terdaftar di catatan kependudukan, ya tidak apa-apa, biar saja di sana. Sementara yang dipanggil sehari-hari, kalau bisa dirubah kembali di catatan sipil itu, maka usahakan untuk meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Contoh tadi ya untuk perubahan, seperti kalau dia namanya Azul Arsi ditambah Abdu Dzil Arsi. Abdu Dzil Arsi, tambah Abdu saja di catatan sipilnya, atau dalam panggilan sehari-hari panggil dengan kunyah Abu Fulan misalnya, Abu Abdurrahman, itu yang dimarakkan sehingga seakan-akan berubah namanya. Adapun di aktenya misalnya, kalau bisa dirubah dengan nama yang sesuai, maka ini yang utama. Bisa ditambahkan kata abdun
Ya, abdu dzil arsyil majid. Abdu dzil arsyil majid itu baru tepat. Wallahu a'lam. Berikutnya, Ustaz, apakah kalau memegang Al-Quran kita wajib berwudu? Ini khilaf para ulama. Ya, khilaf para ulama apakah mesti berwudu, tetapi utamanya adalah berwudu. Karena mereka juga berdalil dengan ayat tadi, la yamassuhu illal mutahharun. Kemudian ada hadis Nabi SAW, la yamassuhu illa tahir. Jadi berwudu sebelum memegang Al-Quran. Ini yang keluar dari khilaf dan kita juga berkah. Ya, karena Al-Quran mulia, bukan kitab biasa. Ustaz, apakah dalam membaca Al-Quran, memegang Al-Quran boleh tidak memakai hijab? Iya, karena tidak ada syaratnya untuk memakai hijab ketika memegang mushaf Al-Quran atau membaca Al-Quran. Namun bila dalam keadaan sempurna, itu yang lebih utama. Ketika baca Al-Quran kita berpakaian, ibu-ibu berpakaian lebih sempurna, maka itu sesuai dengan adab membaca Al-Quran. Wabillahi taufiq. Bagaimana cara kita melawan setan yang kita mau baca Al-Quran tapi akhirnya HP juga yang dilihat, yang bukan Al-Quran? Ya dilawan. Ya, kalau seandainya kita hendak baca Al-Quran, lanjutkan. Kalau nanti ada juga godaan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilawan. Maksud dilawan itu jangan diikuti bisikan. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Ya. Jadi jangan diikuti, jangan dipatuhi, dilawan dengan cara melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila HP itu tetap mengganggu, disimpan terlebih dahulu. Disimpan lalu dibuka Al-Quran. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah kita mengamalkan atau membaca Al-Waqi'ah setiap malam agar rezeki kita dilancarkan? Syukran Ustaz. Tambahan Ustaz, amalan apa yang harus dilakukan istri agar pekerjaan suami lancar dan rezeki mengalir deras? Deras ya? Tak tahu saya tentang keutamaan baca Al-Waqi'ah. Apakah ada dalil khusus tentang keutamaan membaca surah Al-Waqi'ah? Ya, setiap malam yang mana akan membuka rezeki. Ya, wallahu a'lam. Saya tidak tahu ini dalilnya. Perlu diperiksa lagi. Kemudian amalan apa yang harus dilakukan? Dekat kepada Allah, taati Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar, meminta ampun, karena di antara pembuka pintu rezeki istighfar. Kata Nabi SAW, walaupun hadisnya diperbincangkan oleh para ulama, man lazamal istighfar, barang siapa yang melazimi istighfar, di antara keutamaannya Allah bukakan rezeki untuknya dari arah yang ia tidak ketahui. Seperti firman Allah, wa nastaghfiru rabbakum, hendaklah kalian beristighfar kepada Tuhan kalian, minta ampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Allah akan turunkan hujan dengan lebat untuk menyuburkan bumi ini, dan Allah akan memberikan kepada kalian rezeki dan keturunan yang melimpah. Ya, ini di antara amalan. Intinya adalah tetap taat kepada Allah, mengerjakan perintah, menjauhi larangan Allah, menyebarkan kebaikan. Di antaranya ibadahnya adalah memperbanyak istighfar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa tipsnya untuk anak yang tamat dari pondok supaya istiqamah dalam membaca, murajaah, menghafal Al-Quran? Ustaz, dikondisikan. Kalau dia sudah tamat pondok, bisa dilanjutkan pendidikannya ke tempat lembaga pendidikan yang perhatian kepada Al-Quran besar, dimasukkan. Kalau dia tidak melanjutkan, didaftarkan kepada lembaga-lembaga pendidikan yang di situ nanti akan ada pengajarannya untuk mengajar yang berhubungan dengan Al-Quran, sehingga dia juga akan memurojaah hafalannya
sendiri dengan mendengar hafalan murid-muridnya. Kemudian selalu memberikan motivasi, semangat. Bila perlu diberikan janji-janji hadiah. Bila tetap kuat hafalannya akan diberikan ini, berikan itu sebagai hadiah baginya untuk membuat dia selalu bersemangat menjaga hafalannya. Wabillahi taufik. Berikutnya, sebagai penghafal Al-Quran, dari mana kita bisa melihat kalau Al-Quran memberikan kebaikan untuk diri pribadi? Syukran. Kalau sudah hafal Al-Quran tapi tidak melihat kebaikan Al-Quran, ini diperiksa kembali. Periksa kembali ikhlasnya. Tujuannya dalam menghafal Al-Quran. Karena nanti yang pertama kali, di antara yang pertama kali dihisab di hari kiamat, salah satunya penghafal Al-Quran. Kalau belum melihat keberkahan Al-Quran, padahal kita sudah hafal Al-Quran, ini harus diintrospeksi, diperbaiki niatnya lagi. Ya. Karena orang yang sudah hafal Al-Quran pasti akan merasakan keberkahan hidupnya dengan selalu bersama kitabullah. Bukan hanya sekedar sudah setoran 30 juz, tapi dia hidupnya tetap bersama Al-Quran kemanapun dia berada. Akan diminta untuk mengajar ke sana kemari, untuk mengajarkan untuk ini dan itu. Sekarang sangat butuh orang kepada para penghafal Al-Quran. Itu keberkahan. Karena dia akan melantunkan terus, dan setiap huruf yang dia baca akan menghasilkan 10 pahala, 10 kali lipat pahala. Ini keberkahan. Ini keberkahannya. Wallahu a'lam. Kalau belum nampak itu, diintrospeksi niatnya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dan meluruskan niat, dan kembali untuk menghafal, memuraja Al-Quran dengan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menghafal Al-Quran dan mempertahankan hafalan kita, Ustaz? Menghafal tentu ada langkah-langkahnya, yaitu masuk ke lembaga-lembaga yang menghafal Al-Quran. Kalau dengan cara ini tentu lebih terkondisikan kita, ada semangat kalau berpacu dengan kawan-kawan. Ya. Kalau sendiri kadang ketika kita futur tidak ada yang menyemangati. Maka dengan adanya ikut ke halaqah tahfidz Quran ini menyemangati kita. Adapun mengulangi hafalan ini juga termasuk salah satu caranya adalah di tempat halaqah tahfidz Al-Quran, karena nanti di sana akan dituntut murajaah, akan ada evaluasi, akan ada ujian-ujiannya, dan ini akan menuntut kita untuk selalu memurajaah hafalan. Lalu bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anak untuk menghafal Al-Quran dari kecil? Untuk dari kecil tentu ditalqinnya. Diperdengarkan kepada mereka Al-Quran, diperlihatkan kita terus membaca Al-Quran. Ini di antara cara menanamkan kecintaan kepada Al-Quran kepada anak-anak. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak-anak kita cinta kepada Al-Quran. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat serta keluarganya. Amin. Ustaz, ada teman dalam menikah atau punya suami terus kabur dengan laki-laki lain dan menikah siri, terus balik lagi ke suami pertama. Apakah pernikahannya yang kedua itu sah, dan ketika balik ke suami pertama harus nikah lagi? Kalau seandainya tidak nikah lagi, apa itu haram? Dan ini udah 3 kali dilakukan Ustaz, kabur dengan laki-laki lain. Na'udzubillah. Ini tidak layak untuk jadikan pasangan hidup. Ya. Ini kalau suaminya masih menerima, ini bukan laki-laki dia. Bukan laki-laki. Kalau perempuan seperti ini bukan sifat istri yang baik. Dan dia kalau sudah bersama laki-laki lain, itu sudah berzina. Dia sudah berzina. Ya. Meninggalkan suaminya. Sa'ad ibn Ubadah ketika mengatakan kepada Nabi dan para sahabat yang lain, andai saya mendapatkan seorang laki-laki bersama istri saya, akan saya tebas lehernya dengan pedang. Kata Nabi SAW, ata'jabuna min ghairati Sa'ad?
Apakah kalian heran dengan cemburunya Sa'ad? Saya lebih cemburu dari dia dan Allah lebih cemburu daripada saya. Kata Nabi SAW, ini bukan perempuan yang layak untuk diterima kembali. Walau yang pertama kali. Ini sudah ketiga kalinya si suami tetap menerimanya padahal sudah jelas-jelas pergi meninggalkan dia. Perginya saja. Pulang ke rumah orang tuanya tanpa izin, ini sudah durhaka. Apalagi pergi bersama wanita laki-laki yang lain. Na'udzubillah. Ini sudah jelaskan statusnya dan jangan lagi berkumpul atau bersama dengan wanita yang seperti ini. Walau dia menyatakan taubat, ya taubatnya dia itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun suaminya masih banyak wanita yang baik daripada wanita yang seperti tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf Ustaz, pertanyaan ana di luar tema. Bolehkah kita memakai cermin untuk kegiatan olahraga, untuk senam di dalam ruangan? Bila sendiri tidak ada yang lain, bisa jadi tidak apa-apa. Karena yang melihat kita. Ruangan tertutup tidak ada yang lain yang akan menyaksikan cermin, mungkin tujuannya untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai dengan gerakan senam yang sebenarnya. Karena senam ini kalau tidak sesuai gerakannya juga berdampak buruk. Ya, tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Bila tidak di tempat yang banyak orang di sana, apalagi di satu berkumpul laki-laki perempuan. Jangankan pakai cermin, datang aja ke sana yang di situ ada laki-laki perempuannya, saya rasa ini bukan tempat yang layak untuk dijadikan tempat senam. Wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan juga keluarga. Amin. Maaf Ustaz, pertanyaannya di luar tema. Ana ingin menanyakan apakah sama uang nafkah dengan uang belanja? Ana dikasih suami satu ATM dan ATM ini ana kelola buat kebutuhan anak-anak dan keluarga. ATM ini tiap bulannya alhamdulillah saldonya bersisa. Tapi ana tidak mengambil dari ATM itu untuk diri ana pribadi, semisal untuk uang jajan dan lain-lainnya. Karena tidak ada perintah dari suami ana dan ana pun tidak pernah menuntut. Apakah ana bersalah ya Ustaz ketika ana melihat suami ana begitu sering mentransfer buat kakaknya juga PNS, ana merasa tidak ikhlas dan kecewa dengan suami ana karena ana yang berkorban untuk beliau dan keluarga tapi malah tidak dikasih mohon pencerahannya Ustaz. Minta Bu, minta. Ibu tadi terus terang mengatakan tidak mau meminta, minta. Ibu yang lebih berhak meminta ke suami. Transfer sekian untuk bulan ini. Transfer sekian untuk bulan ini. Untuk belanja harga barang, harga kebutuhan dapur naik. Ya, harga ini naik, lebihkan, minta. Nah, karena ibu dia mendiam-diamkan saja, maka muncul yang seperti ini. Kalau yang diberikan ke ibu itu banyak dan ibu cukup, ya gunakan untuk kebutuhan ibu sendiri. Karena tidak ada pernyataan dari suami, berarti untuk kebutuhan keluarga dan juga untuk kebutuhan ibu sendiri. Tapi kalau ibu khawatir tetap untuk mengambil dari ATM tersebut, sampaikan ke suami. Untuk saya mana? Untuk saya mana? Untuk kebutuhan saya mana? Kalau memang ibu tidak punya pendapatan sendiri dan ibu fokus memang untuk mengolah keuangan di rumah, maka minta ke suami. Jangan sampai terjadi yang seperti ini. Ya, beliau dan keluarga karena ana yang berkorban untuk beliau dan keluarga tapi malah tidak dikasih apa-apa. Mohon pencerahannya Ustaz. Alhamdulillah suami ana penghasilannya banyak. Minta banyak. Minta banyak. Kalau banyak penghasilan minta banyak. Dan suami ana paling rajin ikut Sahih Bukhari bersama Ustaz. Jadi saya dikasih tahu ya. Ya. Jadi solusinya itu saja. Kalau ibu khawatir akan terjadi hal kezaliman terhadap ibu dan tidak ada salahnya ibu meminta nafkah untuk ibu sendiri, hadiah. Ya, di samping untuk kebutuhan keluarga, kebutuhan rumah tangga dan juga untuk ibu sendiri minta. Pantas dan tidak ada salahnya ibu meminta dan minta rekening tersendiri. Kalau memang khawatir bercampur,
maka khususkan rekening sendiri, minta ke suami untuk memasukkan, mentransfer pemberian khusus kepada istrinya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.